Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Lutfianingrum, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu di SD Negeri Kencono Rejo 01 Kabupaten Batang. Selamat menyaksikan. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang pertama saya ucapkan salam penghormatan kepada Kepala Sekolah SD Negeri Kencono Rejo 01, terkhususnya Bapak Ibu Guru yang telah memberikan waktunya untuk hadir pada kegiatan siang hari ini, yaitu sesi aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan kami ibaskan kepada panjenengan semuanya. Terima kasih karena sudah membantu melaksanakan proses pendidikan guru penggerak ini. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, walaupun kita sudah berkenalan dan sudah kenal. Perkenalkan, nama saya Lutfianingrum, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batang. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, karena kita akan membahas budaya positif untuk menumbuhkan aura-aura positif biar semangat Bapak Ibunya, karena baru melaksanakan kegiatan, banyak kegiatan yang Bapak Ibu telah laksanakan. Mari kita SD dulu ya Bapak Ibu. Sudah siap? Kita akan menyanyikan lagu Marina Menari di Atas Menara. Mungkin sudah pernah dengar ya Bapak Ibu? Sudah. Kalau begitu monggo silakan dimohon berdiri. Diikuti Bapak Ibu. Marina menari di atas menara. Nanti temponya saya cepatkan. Diulangi deh, ikuti Bapak Ibu. Marina menari di atas kepala. Maaf, ya benar. Ternyata sudah konsentrasi. Diulangi sekali lagi ya Bapak Ibu. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Aura-aura sudah keluar Pak Ibu, sudah semangat. Sekali lagi ya. Marina menari di atas menara. Menara menari, Marina di atas menara. Sudah tepuk tangan. Bapak Ibu dilanjutkan. Ya, kita akan berkesepakatan untuk diseminasi dulu nih Bapak Ibu. Yang pertama, menghargai siapapun yang berbicara. Jadi Bapak Ibu nanti dimohon siapapun yang berbicara didengarkan. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang keempat, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan
yang gembira. Rasanya gembira nih Bapak Ibu, jangan terpaksa. Adakah yang mau menambahkan Bapak Ibu? Ataukah sudah cukup? Cukup deh. Oke. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, nanti yang akan kita jelaskan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang poin terakhir, segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita akan membahas poin yang pertama, yaitu disiplin positif. Bapak Ibu, kira-kira dengan kata-kata disiplin positif, apa yang terbesit di benak panjenengan? Monggo pendapatnya. Siapa gitu? Mbak Indah? Indah? Menurut saya, disiplin positif itu kaitannya dengan pembiasaan atau karakter yang baik, yang positif, yang bisa diterapkan kepada murid-murid kita. Terima kasih. Betul sekali apa yang disampaikan Bu Indah, bahwa disiplin positif itu berkaitan dengan pembiasaan positif, perilaku positif, yang dimana agar siswa tersebut bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya diharapkan nanti anak-anak ketika sudah memiliki budaya positif, anak-anak mampu mengontrol diri dalam melakukan segala tindakannya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kenapa sih anak-anak sekolah tujuannya kan untuk belajar ya Bapak Ibu? Tidak ada paksaan, benar-benar dari keinginan mereka sendiri untuk pergi ke sekolah karena mereka butuh belajar. Tadi ya Bapak Ibu ya, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan. Berarti dari diri sendiri ya Bapak Ibu, ujian ataupun hukuman. Dari Bapak Ibu, dari disiplin positif itu kan ada pembiasaan yang berlaku positif gitu. Kira-kira nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu ketahui apa mau gitu? Monggo pendapatnya. Terima kasih atas kesempatannya Bu Lutfi. Menurut saya beberapa contoh dari nilai kebajikan itu ada seperti percaya diri, bertanggung jawab, jujur. Mungkin itu yang sudah saya tahu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Betul sekali apa yang disampaikan Bu Linda, bahwa budaya positif itu berkaitan dengan pembiasaan perilaku positif yang sudah terkandung pada profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi yang sudah Bapak Ibu ketahui gitu. Dari yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mulia. Dan yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong.
Kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, dengan kalimat motivasi perilaku manusia, kira-kira apa yang terbesit di benak Bapak Ibu? Motivasi. Monggo. Terima kasih Bu Eva sebelumnya. Motivasi merupakan dorongan yang bisa berasal dari diri sendiri maupun dari orang lain atau di luar dirinya. Menurut saya seperti itu, Bu. Betul sekali apa yang disampaikan Bu Eva, bahwa motivasi perilaku manusia itu ada yang berasal dari diri dan dari orang lain. Kalau yang berasal dari diri itu namanya internal, kalau yang itu baru eksternal. Konsep yang saya pelajari motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Poin yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mau berangkat dari rumah ke sekolah itu, apakah dengan dorongan hati ataukah karena panjenengan itu sebagai ASN untuk mengikuti peraturan sehingga kalian berangkat, ataukah ingin mendapat ujian dari kepala sekolah? Monggo Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berangkat dari rumah karena panjenengan adalah ASN, kira-kira mau masuk di poin yang mana Bapak Ibu? Yang poin 1, 2, atau 3? Yang dari rumah sebagai ASN, peraturan, ditegur, takut ditegur. Kira-kira yang ke-1, iya, poin ke-1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ditegur, jadi berangkat pagi. Yang kedua, kalau panjenengan berangkat dari rumah biar diuji sama kepala sekolah, kira-kira masuk yang poin keberapa? 2, ya, benar sekali, bahwa untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, jadi seseorang itu berangkat untuk mendapat ujian. Yang poin ketika Bapak Ibu pergi ke sekolah dengan dorongan hati, panggilan hati, kira-kira itu nomornya poin keberapa? Ketiga, ya, betul sekali, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti tadi yang disampaikan Bu Erna, bahwa motivasi itu ada 2, dari dalam dan dari luar. Kalau poin 1 dan 2 termasuk dari dalam atau dari luar Bapak Ibu? Poin 1 dari luar ya. Kalau poin 3 berarti dari Bapak Ibu, dari konsep ketiga motivasi perilaku manusia itu yang dibutuhkan, yang paling apik, yang paling bagus, yang pada poin berapa Bapak Ibu? Dari internal atau eksternal? internal. Iya, dari internal ya Bapak Ibu, ya, dari internal. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk memunculkan motivasi internal dari diri siswa, kita harus melakukan dengan cara, bisa salah satunya dengan cara melakukan atau membuat keyakinan kelas atau sekolah. Bapak Ibu, kira-kira kenapa ya kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Monggo pendapatnya. Monggo.
Bu Erna, Bu Devi, kenapa keyakinan kelas atau peraturan kelas? Terima kasih. Kalau menurut saya, kalau peraturan kelas itu yang membuat guru, Oh iya. anak tidak dilibatkan. Jadi semua itu keinginan guru yang terjadi di kelas. Dengan keyakinan kelas itu kita bisa berdiskusi bersama anak, sepakat untuk menjadikan kelas kita ingin seperti apa. Jadi anak dilibatkan. Terima kasih Bu Devi. Apa yang disampaikan Bu Devi benar sekali, betul sekali bahwa kenapa keyakinan kelas, karena untuk membuat kesepakatan kelas itu harus ada kolaborasi antara murid dan guru, di mana murid dan guru berkolaborasi, bekerja sama sehingga menghasilkan kesepakatan kelas yang akan dipertanggungjawabkan bersama-sama. Tidak ada paksaan, tidak ada teguran, tidak ada ingin diuji. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas yang tadi yang disampaikan Bu Devi betul sekali, bahwa yang membuat itu guru. Jadi kalau biasanya kalau melaksanakannya bisa uring-uringan, bisa terpaksa. Ini tadi yang sudah saya jelaskan, deh, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi guru dan murid berkolaborasi seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yang disampaikan Bu Devi juga. Yang kedua, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini contoh kesepakatan kelas, ada kelas 2, ada kelas 1, kelas 5, dan kelas 7. Biasanya keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu menggunakan bahasa yang sederhana, mudah diingat, dan dengan kalimat yang positif. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya kan mengajar kelas 2 guys. Kelas 2 itu kalau kemarin kesepakatan kelasnya, pengalaman saya itu kelas 2 itu kan kalimat-kalimatnya masih menggunakan tidak boleh, jangan, tidak boleh, jangan. Jadi nanti saya izin sama mereka, anak-anak, ini kan isinya tentang tidak boleh berlari di dalam kelas, tidak boleh ngobrol, tidak boleh bermain sendiri. Saya izin sama mereka, anak-anak, ini kan kalimatnya bisa Ibu izin bisa menggantinya dengan kesesuaian isinya tentang tidak boleh berlari, tidak boleh bermain sendiri. Jadi Ibu izin untuk bagaimana kalau tenang di dalam kelas, itu isinya tidak boleh berlari di dalam kelas, tidak boleh mengobrol sendiri, dan tidak boleh bermain. Seperti Bapak Ibu guru ya. Halo. Hai. Ya, sebelumnya bikin dulu biar konsentrasi lagi. Masih semangat Bapak Ibu? Ya. Oke, dimohon berdiri semuanya. Dimohon berdiri, saling berhadapan. Yang contoh sudah ada ya tadi berhadapan. Masih ada di pas. Alhamdulillah pasti. Baik Bapak Ibu, nanti saya menggunakan kata hitam dan hijau. Tangannya bisa saling berhadapan. Ya, satu-satu saja. Kalau saya bilang hitam, berarti yang hitam memukul, yang hijau menghindar. Nanti saya bilang seperti itu Bapak Ibu. Dimulai ya. Hitam dan hijau, jenengan bisa siapa yang hitam, siapa yang hijau. Ya. Hijau. Sudah ya. Hijau.
hijau. Iya, Pak. Yang lain tidak. Oke. Lanjutnya. Ya, contoh Pak ya, contoh. Hijau. Hitam. Sikat lagi. Hijau. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kira-kira dengan kalimat kebutuhan dasar manusia, kebutuhan apa saja yang kalian inginkan sebagai manusia? Monggo pendapatnya. Kebutuhannya apa? Apa ingin dicintai? Apa ingin segala-galanya? Ayo, monggo. Terima kasih. Menurut saya kalau kebutuhan dasar manusia itu mesti yang pertama ingin bertahan hidup, kemudian ingin diterima, kemudian memiliki perasaan senang. Itu saja dulu. Terima kasih Bu Indah. Apa yang disampaikan Bu Indah itu benar adanya, bahwa kebutuhan dasar manusia itu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, berkaitannya dengan kelangsungan hidup seseorang. Kebutuhan ini dapat bersifat fisiologis seperti makan, minum, dan bernafas. Contohnya kalau kita mengajar Bapak Ibu, anak itu kenyang dulu, setelah kenyang baru bisa berpikir. Kita penuhi dulu kebutuhan yang pertama. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia memerlukan kasih sayang dan rasa diterima dari orang-orang di sekitarnya. Anak yang merasa dicintai dan diterima oleh orang-orang di sekitarnya tumbuh sebagai pribadi yang percaya diri dan mempunyai empati. Di sekolah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging dapat dipenuhi dengan menerapkan sistem AMON. Dengan sistem ini, guru berperan sebagai pamong yang bertugas membimbing, mengayomi, dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan programnya masing-masing. Jadi di dalam kelas kita itu juga kita harus memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Mungkin karena jika ada permasalahan, anak-anak kurang perhatian dari orang tuanya, kalau kita lihat dari latar belakangnya nih, kita bisa memberikannya yaitu ditanya atau apa yang mereka butuhkan ketika kasih sayang itu bisa berikan. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. William Brenzer membedakan kebutuhan akan kebebasan menjadi dua kategori, yakni kebebasan dari rasa sakit dan kebebasan memilih. Kebebasan dari rasa sakit mencakup segala hal yang dapat membuat peserta didik menderita secara fisik maupun psikologis. Sementara kebebasan memilih berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam menentukan jalan hidupnya sendiri, termasuk memilih pembelajaran dan karir di masa depan. Selanjutnya, untuk kebutuhan dan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk merasa bahagia. Di sekolah, pemenuhan kebutuhan kesenangan dapat diterapkan dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Ibu, kalau anak SD untuk pembelajarannya agar anak menyenangkan biasanya menggunakan variasi yang bagaimana ya? Iya, permainan, betul sekali apa yang disampaikan Bu ini. Senangnya ini dolan, mainan, bermain seperti itu. Selanjutnya
kekuasaan berkaitan dengan harga diri anak, murid kebutuhan ini mencakup perasaan, bernilai, kompeten, dan terampil. Guru dapat memenuhi kebutuhan ini dengan memberikan pujian dan hadiah kepada siswa saat mencapai prestasi atau melakukan hal-hal yang baik. Ini saya ada studi kasus. Nanti dibersani, boleh dibaca ini. Sampun. Dibaca apa bukan Bapak Ibu? Oh, dibaca saja. Perpanjang. Baik Bapak Ibu, Ibu Dina, wali kelas 2 sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Arfan. Beberapa anak telah mengeluhkan Arfan seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Dina, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Arfan melakukan hal itu? Tadi apa saja kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu yang terdapat pada kasus Ibu Dina dan Arfan? Kebutuhan iya, kebutuhan bertahan hidup. Ada yang lain? Iya, ada yang lain nggak? Nggak ada. Kesenangan, kasih sayang. Oh, kasih sayang. Iya, betul sekali apa yang disampaikan Bu Indah, Bu Yani, bahwa yang pertama alasan Arfan karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Arfan yang bilang, tapi maaf ya Bapak Ibu, adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi dikenyang kesek. Kalau di rumah nggak dikasih bekal makan, otomatis kan anak-anak jadi lapar ya Bapak Ibu. Jadi mengganggu temannya. Yang kedua, kebutuhan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kalau dia usil, temannya jadi memperhatikan. Jadi dia butuh perhatian dan kasih sayang. Tadi yang sudah disampaikan Bu Yani bahwa Arfan ingin mendapat kasih sayang. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Arfan sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jika di dalam kelas mungkin Arfan bisa dijadikan ketua kelas biar kekuasaannya terpenuhi. Yang keempat yaitu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Arfan sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi kalau dalam pembelajaran ketika anak bosan berarti kita harus agar anak tidak bosan, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Boleh? Ada yang lain? Boleh. Selain ice breaking mungkin diajak keluar kelas, di rumah sekolah, menggunakan lingkungan sebagai alat pembelajaran. Berarti pembelajaran metodenya bervariasi nih Bapak Ibu. Variasi. Yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Arfan sedang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan kesenangan. Selanjutnya
posisi kontrol restitusi. Kita akan menjelaskan tentang posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi. Kira-kira restitusinya dihilangkan dulu. Posisi kontrol ya. Apa nih kira-kira Bapak Ibu? Posisi di mana seorang guru berada di sekolah atau di kelas. Jadi ada, mungkin nanti akan dijelaskan sama Bu Lucy ya, terkait dengan posisi kontrol, apakah guru itu adalah seorang pembuku atau seorang manajer atau dia seorang kawan bagi murid-muridnya. Terima kasih apa yang disampaikan Bu Eta, betul sekali bahwa posisi kontrol itu ada konsepnya ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau dan manajer. Ini tabel posisi kontrol. Kalau guru biasanya, kalau penghukum itu biasanya menghardik Bapak Ibu. Sebenarnya langsung menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kata-katanya bisa muncul kalau kamu tidak melakukannya, apa sih yang rasakan? Untuk yang pembuat rasa bersalah, gurunya berceramah dan mengatakan seharusnya apa kamu nggak kasihan sama ibu kecewa. Kalau teman biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Apa kalian tidak ingat kalau ibu pernah bantu? Untuk memantau, menghitung dan mengukur. Jadi untuk posisi kontrol pemantau biasanya guru melakukan pertanyaan dan siswa diminta untuk menjawab. Ditanya, siswa menjawab, ditanya, siswa menjawab. Untuk yang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berarti ini membuat ngobrol biar sampai anaknya. Pertanyaan-pertanyaannya yang muncul yaitu apa yang kita yakini. Tadi yang sudah dijelaskan tentang keyakinan kelas. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam, termasuk posisi kontrol menghukum ya Bapak Ibu. Untuk yang kedua, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Berarti itu pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu termasuk posisi kontrol teman ya Bapak Ibu. Yang keempat, pemantau, dan yang kelima, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Selanjutnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini termasuk posisi kontrol yang poin mana Bapak Ibu? Apa? Iya, membuat rasa bersalah. Betul sekali apa yang disampaikan Bapak Ibu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk posisi kontrol yang membuat rasa bersalah. Penghukum Bapak Ibu. Iya. Langsung, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, itu. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu ya. Kira-kira posisi kontrol yang mana? Teman. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Bapak Ibu. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi
Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira? Iya, manajer. Dari 5 posisi kontrol ini yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di siswa kita itu apa Bapak Ibu? Yang paling dibutuhkan? Apakah pemhukum, memantau, teman, merasa bersalah, atau manajer? Iya, manajer, betul sekali Bapak Ibu. Manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid dengan dapat menemukan solusi. Selanjutnya, segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu, kira-kira dengan kata-kata segitiga restitusi, monggo panjenengan pendapatnya apa di segitiga restitusi? Ini menurut pendapat saya ya Bu Luti ya, kalau restitusi itu mungkin menurut saya proses di mana menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, kemudian menemukan solusinya sendiri. Jadi kita sebagai guru hanya mengarahkan murid untuk menemukan kesalahannya dan menemukan solusinya sendiri. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida, apa yang disampaikan Bu Ida betul sekali dan benar sekali bahwa restitusi itu yang disampaikan Bu Ida tadi, bahwa siswa itu mencari solusi untuk apa yang dia lakukan sendiri, kesalahan yang apa yang dia lakukan sendiri. Adakah sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang mau menambahkan? Benar? Oh iya. Kita lanjutkan ya. Konsep segitiga restitusi ada 3 nih Bapak Ibu. Yang pertama, poin pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kalimatnya yaitu contohnya seperti berbuat salah itu hal yang manusiawi anak-anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Poin yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta anak lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Contoh kalimatnya yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagimu? Selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Untuk poin yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Apa nilai yang kita percaya di sekolah?
nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati. Ini video pelaksanaan restitusi yang telah saya lakukan menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, ini contoh video pelaksanaan restitusi yang sudah saya laksanakan. Baik, terima kasih. Itu contoh video yang telah saya laksanakan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dari keenaman capaian konsep ini diharapkan budaya positif bisa muncul di sekolah kita. Jadi salah satu caranya adalah yang pertama, agar nilai itu muncul dari siswa, yaitu membuat dulu keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan murid itu akan mengontrol mereka kalau nanti mereka mengalami sebuah permasalahan. Misal muncul persoalan, maka Bapak Ibu menanganinya dengan 3 tahap selanjutnya untuk menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi itulah pengembasan konsep budaya positif yang saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, yang diharapkan sekolah SD Negeri Kenconorejo 01 bisa menjadi sekolah betul-betul memiliki nilai positif yang unggul. Ya maaf Bapak Ibu, ini ketika saya melakukan segitiga restitusi di dalam kelas saya, di mana ini kan anaknya yang namanya Mas Zakir, siswa tersebut tidak melakukan piket kelas. Di sana saya memanggilnya. Di sana saya ngobrol sama anak tersebut. Saya bertanya pada anak tersebut untuk menstabilkan dulu deh, Mas Zakir, tahu nggak kalau kenapa dipanggil Bu Lutfi ke sini? Seperti itu. Nanti di situ ada terjadi dialog. Jadi anak menemukan solusinya sendiri ketika anak itu melanggar kesepakatan kelas.
Nah, kemarin itu kenapa Mas Zakir tidak pakai, ternyata dianya kesiangan. Jadi bagaimana Mas Zakir mau memperbaikinya atau tidak? Iya. Mulai kapan? Hari ini Bu. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Sebelumnya minta maaf nih Bapak Ibu karena ternyata laptop saya rusak, nggak bisa bersuara. Saya lupa. Tadinya belum dulu ya. Maaf ya Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin ini juga saya melakukan segitiga restitusi itu 2 kali. Tapi karena ini tidak bisa suaranya, selanjutnya seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrolatif, dan terakhir segitiga restitusi. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Monggo. Monggo. Tadi yang mana? Monggo, beda. Terima kasih Bu Lufti atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya Bu Lufti, tadi kan yang materi yang dibahas itu kan budaya positif atau disiplin positif. Nah, bagaimana cara mewujudkan disiplin pada diri murid? Itu saja Bu Lufti, terima kasih. Terima kasih Bu Indah. Mungkin apa yang disampaikan tadi, apa pertanyaannya Bu Indah? Bagaimana mewujudkan disiplin? Mungkin melakukan pembiasaan dilakukan secara terus-menerus Bapak Ibu. Berkolaborasi yang baik dari kepala sekolah dan baru kolaborasi yang baik dari semua warga sekolah. Mungkin seperti itu Bu Indah. Mau menambahkan Bu Erna? Monggo. Sedikit menambahkan ya Bu Indah dan Bu Lufti. Jadi menurut saya anak-anak kan mungkin belum tahu nih apa itu disiplin positif. Kalau kita tiba-tiba membiasakan terus memberitahu ini disiplin positif, kayaknya masih kurang ya. Menurut saya pertama mengenalkan tentang disiplin positif terlebih dahulu kepada murid. Kemudian yang kedua memberikan contoh, dan pada tahap yang ketiga itu adalah pembiasaan. Mohon maaf bila ada yang kurang tepat. Itu saja. Terima kasih Bu Erna, atau Bu Erna lagi untuk kita semuanya ya. Apa yang disampaikan Bapak itu sudah sangat sesuai ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Apakah ada pertanyaan lagi? Betul dapat ya? Oh iya, ada, masih ada. Terima kasih kesempatannya Bu Lufti. Ya. Bagaimana cara mewujudkan keyakinan kelas itu supaya dilaksanakan oleh siswa? Demikian. Ibu Yani, terima kasih atas pertanyaannya. Biasanya kalau saya di kelas itu biasanya melakukan mengingatkan setiap hari, karena kan anak-anak kelas 2 kalau nggak diingatkan nggak ingat Ibu Yani. Pasti diingatkan setiap hari, setiap saat. Dan juga kita akan merasakan misalnya poster yang ada di keyakinan kelas kita dipasang, nanti anak-anak bisa membaca. Mungkin itu apakah sudah cukup? Adakah yang mau menambahkan? Mungkin sudah cukup Bapak Ibu.
Mungkin sekian. Terima kasih. Apabila mungkin itu saja Bapak Ibu, apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang benar, saya mohon maaf nih. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu, monggo yang mau menanggapi, menambahkan. Benar. Bisa berupa kesimpulan? Dari semua paparan yang telah disampaikan, yang berkaitan pertama dengan disiplin positif. Disiplin positif ini mengarahkan anak bertujuan untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran pada diri murid berdasarkan motivasi yang ada pada dirinya sendiri atau motivasi internal, sehingga tidak ada paksaan baik dari orang lain maupun dari guru. Dan motivasi internal yang ada maka akan menumbuhkan dan akan menjadi kebiasaan bagi peserta didik tersebut, sehingga bertahan lebih lama daripada tadi paksaan atau motivasi yang berasal dari Bapak Ibu guru. Kemudian tadi motivasi perilaku manusia itu ada yang ingin mendapatkan imbalan, penghargaan, ingin menjadi seperti orang lain harapkan, atau ingin menghargai diri sendiri. Dan motivasi yang paling baik adalah motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal berkaitan dengan disiplin positif. Motivasi pada diri sendiri atau motivasi internal itu jangka waktunya lebih lama, sehingga tidak akan mudah untuk berubah. Sedangkan tadi masih ada juga berkaitan dengan keyakinan kelas. Dalam pembuatan keyakinan kelas, seorang murid harus diajar oleh guru agar mengetahui apa yang mereka yakini. Jadi terkadang murid masih bingung dengan keyakinan kelas itu apa. Tetapi dengan adanya fasilitas dari guru, dorongan dari guru, maka murid-murid tersebut akan tahu apa yang mereka yakini. Kemudian jika sudah tahu keyakinannya, mereka diajak untuk melaksanakan atau melakukan pembiasaan yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Sedangkan tadi ada kebutuhan dasar manusia, di situ ada 5: kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kekuasaan, yang mana setiap manusia akan memiliki dan memenuhi dari masing-masing kebutuhan tersebut. Mungkin poinnya tidak sama antara manusia yang satu dengan yang lain, tetapi itu adalah kebutuhan yang paling dasar dan paling ingin dipenuhi dari masing-masing manusia. Untuk kelima posisi kontrol seorang guru itu tadi ada 5. Ada seorang guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tetapi dari kelima posisi kontrol seorang guru, sebaiknya guru memposisikan diri mereka bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, bukan pula sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi menurut saya posisi yang paling baik adalah sebagai manajer atau among tadi ya, dimana seorang guru tidak akan mencari kesalahan muridnya, tetapi akan bersama dan mengarahkan seorang murid untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh murid tersebut. Sedangkan untuk segitiga restitusi, dalam segitiga restitusi ini seorang guru tidak mencari mana yang benar, mana yang salah. Jadi tidak akan menyalahkan murid terkait dengan kesalahan yang mereka lakukan, tetapi bahwa berbuat salah itu boleh, karena kita
sehingga murid akan menyadari dan memunculkan motivasi dari dalam diri mereka sendiri atau motivasi internal, sehingga dengan kondisi tersebut akan terkait dengan keyakinan apa yang mereka miliki, kemudian mereka akan menemukan solusi dari masalah yang telah mereka hadapi sesuai dengan tahapan segitiga restitusi. Ada 3 tadi Bu Lutfi ya. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi, kemudian menanyakan keyakinan dari murid tersebut. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Lutfi. Terima kasih Bu Erna untuk tepuk tangan untuk kita semuanya. Panjang lebar sekali penjelasan yang disampaikan Bu Erna, sudah sesuai dan benar sekali, benar-benar membantu saya sekali dalam kesimpulan tadi yang sudah disampaikan Bu Erna. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan disiplin positif, diseminasi disiplin positif ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernaz Dioningrum. Saya merupakan salah satu guru di SD Kencana Rejo 01. Saya mengajar di kelas 5. Saya telah mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana materi yang telah disampaikan berkaitan dengan perubahan paradigma Ki Hajar Dewantara, budaya positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi dalam membangun budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Terima kasih atas wawasan dan pengetahuan yang diberikan dari calon guru penggerak kepada kami semua. Semoga kami bisa menerapkan dan membiasakan budaya positif di kelas maupun di sekolah kami, terutama ketika kami menghadapi permasalahan yang dilakukan oleh murid. Tidak lagi akan menggunakan hukuman maupun penghargaan, karena hanya akan memberikan dampak yang buruk bagi murid dan tidak akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Penerapan segitiga restitusi sangat dibutuhkan baik di kelas maupun di sekolah, karena tidak hanya melihat dari kesalahan, melainkan kita belajar dari kesalahan. Mari kita biasakan budaya positif di sekolah kita agar berdampak lebih baik. Semangat untuk para calon guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.